Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Dwi Suryartini dengan NPM 1940 dari lokal B6 Manajemen. Saya akan membawakan materi yang berjudul tentang aplikasi eksternal sistem informasi strategik dan sistem inti organisasi. Apa itu sistem informasi strategik? Sistem yang terdiri dari beberapa sistem informasi di level manapun yang digunakan untuk menerapkan strategi perusahaan. Pendahuluan. Sistem teknologi informasi telah bergeser sejak dari awalnya, mulai untuk efisiensi yang mengganti tenaga manusia dengan teknologi informasi yang lebih sampai ke peranannya untuk efektivitas, yaitu menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan manajemen yang efektif. Sekarang, peranan sistem teknologi informasi tidak hanya efektif dan efisien, tetapi sudah digunakan untuk sebuah kompetisi, yang dimana sekarang digunakan sebagai senjata kompetisi yang ampuh untuk memenangkan sebuah persaingan. Perbedaan sistem informasi strategik dan sistem informasi di level strategik. Sistem informasi di level strategik yaitu untuk manajer atas, untuk merumuskan strategi atau cara. Yang ketiga yaitu hanya sebuah sistem informasi yang disebut dengan sistem informasi eksekutif. Sedangkan di sistem informasi strategik yaitu untuk kompetisi atau persaingan. Yang kedua yaitu untuk menerapkan strategi. Yang ketiga yaitu dapat berupa sistem-sistem teknologi apapun di level manapun yang digunakan untuk menerapkan strategi perusahaan. Adapun perbedaan dengan sistem informasi konvensional yaitu perbedaannya pada dukungan. Pada sistem informasi konvensional, mendukung manajer untuk menyelesaikan operasi kritis di perusahaan. Berbeda di sistem informasi strategik yaitu mendukung manajer dalam menetapkan strategi. Perbedaan pada fokus. Pada sistem informasi konvensional, menggunakan teknologi untuk mengganggu tenaga manusia. Sedangkan pada sistem informasi strategik yaitu sebagai alat atau senjata kompetisi. Perbedaan pada tujuan yaitu lebih untuk efisiensi pada sistem informasi konvensional. Sedangkan pada sistem informasi strategik yaitu memenangkan persaingan. Perbedaan pada orientasi. Pada sistem informasi konvensional yaitu lebih berorientasi ke aplikasi internal, sedangkan pada sistem informasi strategik yaitu berorientasi kepada aplikasi internal maupun eksternal untuk menjangkau konsumen. Strategi. Menurut Porter, terdapat 3 strategi umum untuk menghadapi pesaing dan 4 strategi lainnya. Yang pertama yaitu cost leadership strategi, di mana suatu sistem informasi dikatakan mendukung strategi ini apabila mencapai posisi sebagai produser dengan menerapkan harga yang lebih rendah. Yang kedua yaitu diferensiasi strategi. Suatu sistem dikatakan mendukung strategi ini apabila menyediakan produk dan jasa yang unik atau berbeda dengan yang lainnya. Yang ketiga yaitu fokus strategi. Suatu sistem informasi dapat mendukung strategi ini apabila memfokuskan produk atau jasa pada organisasi tertentu. Yang keempat yaitu inovasi strategi. Suatu sistem informasi dapat mendukung strategi ini apabila dapat menemukan cara khusus yang digunakan dalam menyediakan produk atau jasa yang sebelumnya belum ada. Strategi yang kelima yaitu aliansi strategi. Suatu sistem informasi dapat dikatakan mendukung strategi ini apabila membuat hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara pemasok, perusahaan, dan pesaingnya. Yang keenam yaitu growth strategi. Suatu sistem informasi dikatakan mendukung strategi ini apabila mengembangkan dan diversifikasi pasar. Yang ketujuh yaitu quality strategi. Suatu sistem informasi dikatakan mendukung strategi ini apabila
sehingga dapat meningkatkan kualitas produk dan jasa. Contoh perusahaan yang menggunakan sistem informasi strategik yaitu pada strategi cost leadership. Pada perusahaan Levi's Furniture dengan mengurangi biaya pembelian. Yang kedua yaitu Tree and Company, yaitu mengurangi biaya produksi dengan mengontrol proses produksi. Yang ketiga yaitu pada perusahaan Caterpillar dengan memotong biaya kesediaan dalam proses, yaitu selanjutnya kedua yaitu strategi diferensiasi. Pada perusahaan Navistar menggunakan komputer portable untuk menganalisis kebutuhan konsumen. Yaitu pada perusahaan yang kedua pada perusahaan DIS yaitu menggunakan sistem pakar mengkonfigurasi komputer sesuai dengan kebutuhan konsumen yang berbeda. Kemudian strategi fokus pada perusahaan Domino Pizza fokus pada pengiriman paket pizza yang tepat waktu. Yang kemudian yaitu strategi innovation pada perusahaan Merrill Lynch dan Bangwan yaitu menciptakan produk baru berupa cash management account. Kemudian pada perusahaan Federal Express menggunakan pelacakan keberadaan paket secara online. Kemudian strategi growth pada perusahaan Citicorp dengan menggunakan jaringan telekomunikasi global untuk mengembangkan pasar. Pada strategi alliance pada perusahaan Walmart dan P&G mengurangi biaya inventory Walmart dengan menghubungkan ke P&G sebagai pemasok. Model-model penerapan sistem informasi strategik. Terdapat beberapa model. Yang pertama yaitu model tekanan kompetisi. Menurut Porter terdapat 5 ancaman persaingan, yaitu yang pertama pesaing-pesaing sudah ada, yakni mereka pesaing yang sudah ada sebelum kita membuka suatu perusahaan berupa produk atau jasa. Yang kedua yaitu ancaman pesaing-pesaing baru. Ancaman ini muncul ketika dia meniru atau menduplikasi produk atau jasa yang kita buat. Yang ketiga yaitu ancaman produk-produk atau jasa substitusi. Ini muncul ketika perusahaan lain membuat produk sebagai pengganti produk yang kita buat. Yang keempat yaitu kekuatan menawar dari pelanggan-pelanggan. Ketika menaikkan harga, maka otomatis pelanggan akan menawar harga tersebut sampai harga terendah. Yang kelima yaitu kekuatan menawar dari pemasok-pemasok. Kemudian model yang kedua yaitu model kekuatan menawar dan efisiensi kompetisi. Model Bakos dan Trisi. Terdapat 3 kekuatan menawar yaitu biaya pencarian. Biaya yang ditanggung konsumen ketika akan mencari penjual lain. Yang kedua yaitu keunikan produk. Produk yang baru yang unik yang dapat diproduksi. Yang ketiga yaitu biaya berpindah. Biaya yang ditanggung konsumen karena membeli ke pesaing lainnya. Sedangkan pada efisiensi komparatif yaitu efisiensi internal dilakukan dengan menurunkan biaya internal serta meningkatkan produktivitas. Kemudian yaitu efisiensi antar organisasi, membuat strategi 2 atau lebih dari organisasi. Semua kekuatan ini tujuan akhirnya yaitu untuk keuntungan kompetisi atau memenangkan persaingan. Selanjutnya yaitu model rantai nilai. Porter membagi aktivitas di perusahaan menjadi 4 aktivitas pendukung dan 5 aktivitas utama. 4 aktivitas pendukung di antara infrastruktur seperti manajemen, keuangan, dan akuntansi. Pengadaan sumber daya seperti pembelian bahan baku, bahan jadi, mesin, dan peralatan. Sumber daya manusia seperti perekrutan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia. Riset dan pengembangan seperti peningkatan kualitas produk dan jasa. Sementara aktivitas
utamanya yaitu penyimpanan bahan mentah, membuat penanganan bahan mentah menjadi efektif. Operasi merupakan proses pembuatan barang mentah menjadi barang jadi. Terdapat sistem yang digunakan untuk menambah nilai yaitu robot, membantu proses produksi dengan efektif dan meningkatkan kualitas produk. Kemudian yaitu penyimpanan barang jadi, membuat penanganan bahan jadi menjadi efektif. Kemudian pemasaran dan penjualan. Sistem teknologi informasi digunakan untuk menghubungkan perusahaan dengan pelanggannya supaya dapat memesan barang baik secara online ataupun langsung. Servis purna jual yaitu terdapat sistem teknologi yang digunakan yaitu sistem pakar, mendiagnosa kerusakan pada barang dibeli oleh konsumen. Kemudian komputer portable, membantu perbaikan kerusakan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen. Tujuannya yaitu pada keunggulan kompetisi. 5 tahapan Porter dan Milan. Menilai intensitas informasi. Kegiatan yang mengandung intensitas informasi yang tinggi akan semakin strategik dan mempunyai kesempatan untuk mendapatkan keunggulan strategik. Menentukan peran IT di struktur industri. Peran IT untuk menambah nilai perlu diidentifikasi dan ditentukan. Mengidentifikasi dan merangking cara-cara yang dapat dilakukan oleh IT untuk membuat keuntungan strategik. Kemampuan perusahaan untuk merespon lebih cepat terhadap tren mode dibandingkan perusahaan-perusahaan lain. Yang keempat yaitu menginvestasi kemungkinan teknologi informasi mengembangkan bisnis baru. Yang kelima yaitu membuat suatu rencana untuk mengambil keuntungan dari teknologi informasi. Model Kin. Jangkauan dan lingkup dari Kin. Perusahaan yang baru menggunakan sistem teknologi informasi dalam perusahaannya terdapat beberapa jangkauan yang harus dilalui. Yang pertama yaitu jangkauan internal. Seperti dalam lingkup titik A, dalam satu lokasi, misalnya satu kabupaten atau kota. Kemudian akses dalam perusahaan lokasi domestik, misalnya dalam satu negara pada kuadran B. Kemudian jangkauan yang internal paling terakhir yaitu akses dalam perusahaan lokasi global pada titik C. Ini biasanya sudah sampai menjangkau ke seluruh dunia atau mengglobal. Kemudian jangkauan eksternal yaitu pihak luar dengan IT faktor sama seperti pada titik koordinat B. Kemudian pihak luar dengan IT platform berbeda seperti pada kuadran E. Kemudian jangkauan eksternal yang paling jauh yaitu siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Siapapun bisa membeli suatu produk atau jasanya kita pasarkan dan dimanapun dia berada dan saat kapanpun. Selanjutnya yaitu model rekayasa ulang. Model ini menunjukkan perubahan radikal di mana terdapat proses internal dan eksternal. Di proses eksternal pada kuadran 2, business relationship regeneration. Perubahan radikal diterapkan di proses hubungan antar perusahaan lain seperti pelanggan dan pemasok. Di proses internal pada kuadran 4 yaitu business process regeneration. Perubahan radikal diterapkan di proses bisnis internalnya. Manfaat. Noto Widikio memperkenalkan model yang memisahkan orientasi model
manfaat. Noto Widikio memperkenalkan model yang memisahkan orientasi secara internal atau eksternal berdasarkan manfaat yang diterima. Sebagai strategi eksternal, dengan urutan jasa diberikan, pembelian secara elektronik dari rumah, kemudian produk diberikan, penjualan sesuai portable, kemudian saluran distribusi berupa ATM untuk proses pembayaran, yang kemudian ada konsep lain, proses klaim elektronik langsung oleh dokter ke perusahaan asuransi jika terjadi hal yang tidak diinginkan dari konsumen atau terjadi dengan pencatatan produk. Kemudian strategi internal, urutan pertama yaitu intelijen informasi, integrasi informasi, pemasaran internal dan eksternal, biaya produk, integrasi sistem distribusi dengan kontrol organisasi, fungsi-fungsi kantor dan otomatisasi. Yang terakhir yaitu biaya jasa, substitusi tenaga kerja dengan model siklus, kemudian yaitu model siklus sumber daya konsumen. Tahapan-tahapan di model IBM dan CRLC. Tahapan IBM yang pertama yaitu kebutuhan atau requirement. Tahapan pertama yaitu menentukan kebutuhan dari sumber-sumber daya. Kedua yaitu menentukan spesifikasi, menentukan atribut dari sumber daya. Tahapan yang kedua yaitu akuisisi. Dengan tahapan yang ketiga yaitu memilih sumber daya, menentukan di mana pelanggan akan membeli. Tahapan keempat yaitu pemesan dari pemasok. Yang kelima yaitu otoritas dan membayar atau memperpanjang kredit. Kemudian yang keenam itu mendapatkan barang dari apa yang kita beli tadi. Yang ketujuh yaitu menguji dan menerima, meyakinkan sesuai dengan spesifikasi. Tahapan yang ketiga yaitu mengintegrasikan, menambahkan persediaan yang sudah ada. Kemudian mengawasi, mengendalikan akses dan penggunaan sumber daya. Yang ke-10 yaitu memutakhirkan sumber daya jika kondisi memungkinkan. Kemudian yang terakhir yaitu merawat. Yang 11 yaitu merawat, memperbaiki sumber daya jika diperlukan. Tahapan yang keempat yaitu penghentian, dengan memindahkan atau memindahkan, mengembalikan atau membuang sediaan jika diperlukan. Yang terakhir yaitu pertanggungjawaban, mengawasi di mana dan berapa sumber digunakan dari sumber daya. Perusahaan yang membutuhkan sistem informasi strategik. Tidak semua perusahaan membutuhkan sistem informasi strategik, hanya saja perusahaan yang mempunyai intensitas informasi yang tinggi membutuhkan sistem informasi strategik. MC Farland dan MC Kearney memperkenalkan sebuah strategi atau disebut dengan MC Farland dan MC Kearney strategi, di mana terdapat 4 kuadran. Yang pertama yaitu kuadran factory. Perusahaan pada kuadran ini sangat mengandalkan sistem teknologi informasi untuk mendukung operasional yang kritis dan tepat waktu. Yang kedua yaitu strategi. Perusahaan pada kuadran strategik ini sangat menggantungkan sistem teknologi informasi baik sekarang atau masa mendatang untuk mendukung strateginya. Yang ketiga yaitu support. Perusahaan pada kuadran ini belum menggantungkan sistem teknologi informasi, tetapi suatu saat mendatang perusahaan ini membutuhkan sistem teknologi informasi untuk mendukung strateginya. Yang keempat yaitu turnaround. Perusahaan pada kuadran ini tidak menggantungkan pada sistem teknologi informasi baik sekarang atau masa depan untuk mendukung strateginya. Faktor-faktor sukses yang pertama yaitu
organisasi harus memiliki visi IT. Dengan memiliki visi berarti perusahaan mempunyai pandangan tentang apa yang akan dilakukan dan mempersiapkan mulai sekarang apa yang ingin dilakukan di masa mendatang. Yang kedua yaitu harus paralel dengan perencanaan strategik perusahaan. Penerapan sistem informasi strategik direncanakan dalam bentuk IT planning karena teknologi informasi mendukung perusahaan untuk menerapkan strateginya. Perencanaan teknologi informasi harus paralel dengan perencanaan strategik perusahaan. Menjadi yang pertama, dari beberapa contoh penerapan sistem informasi strategik yang berhasil, mereka adalah yang pertama yang menerapkan sistem informasi strategik pada industrinya. Kreatif menarik jangkauan dan lingkupan. Kreatif menarik jangkauan lebih jauh dan lebih dalam sampai pelanggan akhirnya. Kreatif menarik lingkupan yaitu berarti meningkatkan aplikasinya. Faktor-faktor gagal. Perusahaan tidak mau atau tidak mampu untuk mempertahankan investasi di masa depan. Jika perusahaan tidak mau atau tidak mampu untuk mempertahankan investasi di masa depan, maka pesaing lain akan menduplikasi perusahaan tersebut dan melompat lebih jauh sehingga meninggalkan perusahaan tersebut. Seperti halnya beberapa bank di Jakarta telah menerapkan ATM, tetapi tidak bisa meningkatkannya. Faktor-faktor gagal. Yang pertama yaitu perusahaan tidak mau atau tidak mampu untuk mempertahankan investasi di masa depan. Jika perusahaan tidak mau atau tidak mampu untuk mempertahankan investasi di masa depan, maka perusahaan lain akan menduplikasi dan meninggalkan lebih jauh perusahaan tersebut. Seperti halnya beberapa bank di Jakarta telah menerapkan ATM, tetapi tidak dapat meningkatkannya sehingga bank lain tidak hanya menerapkan ATM di Jakarta tetapi menerapkan ATM di daerah lain serta meningkatkannya. Yang kedua yaitu IT untuk sistem informasi statistik tidak boleh gagal karena kegagalan IT akan menurunkan jasa yang akibatnya menurunkan nama baik. Pelanggan yang menggunakan sistem informasi strategik mempunyai ekspektasi dan keuntungan yang tinggi terhadap sistem tersebut. Apabila sistem tersebut tidak dapat melayani, maka pelanggan akan merasa kecewa dan menyesal. Seperti halnya ketika akan menggunakan ATM, tetapi ATM tersebut tidak dapat melayani dengan maksimal, seperti halnya sering gangguan dan uangnya habis, maka pelanggan akan merasa kecewa dengan adanya hal itu. Yang ketiga yaitu penerapan sistem informasi dapat menyebabkan tuntutan hukum dan melanggar regulasi. Memenangkan persaingan dengan menguasai pangsa pasar dan memonopoli dapat melanggar untuk persaingan tidak sehat dan menyebabkan tuntutan hukum. Waktu penerapan sistem informasi yang kurang tepat. Jika terlalu cepat menerapkan sistem informasi, maka membutuhkan biaya yang mahal dan belum juga dipahami oleh sebagian besar. Tetapi juga, jika penerapan sistem informasi itu lama, akan ketinggalan zaman dan tidak menjadi yang optimal. Sehingga harus benar-benar pada waktu yang tepat. Kemudian yaitu kualitas sumber daya sistem teknologi informasi yang telah memadai. Sumber daya sistem teknologi informasi banyak dihubungkan dengan departemen sistem informasi strategik. Dikatakan menambah nilai jika meningkatkan pendapatan di atas peningkatan biaya, meningkatkan pangsa pasar, membuat diferensiasi produk. Perbedaan industri. Tidak semua perusahaan di semua industri mengandalkan sistem informasi statistik. Hanya saja perusahaan yang berada di kuadran faktori, strategik, dan turun seperti yang dijelaskan pada model MC-Kenny dan MC-Van tadi. Aliansi dapat menjadi pesaing
Karena menjadi aliansi, pemasok akan belajar dari perusahaan. Sekiranya dia mampu membuat produk, dia pun akan meniru produk tersebut yang serupa. Kemudian yaitu perbedaan kultur. Keberhasilan penerapan sistem teknologi informasi banyak terjadi di negara berkembang, seperti halnya pembelian barang secara online di Amerika Serikat dan Eropa itu sangat berhasil karena menghemat waktu. Tapi pembelian barang di Indonesia itu tidak berhasil. Tetapi pembelian barang di Indonesia secara online tidak berhasil karena apa? Karena sebagian besar masyarakat Indonesia itu beli barang lebih suka ke tempat langsung atau kalian jalan-jalan atau liburan. Sistem teknologi informasi antar organisasi, di mana menghubungkan antara perusahaan dengan pemasok dan perusahaan dengan pelanggan online-nya, seperti halnya perusahaan penerbangan, agen-agen perjalanan, dan konsumen dihubungkan dalam satu sistem jaringan, yaitu pembelian tiket pesawat. Kemudian yaitu ATM sebagai penghubung antara nasabah dengan bank. Sistem teknologi informasi antar organisasi dibagi menjadi dua, yaitu pertukaran data elektronik. Tipe umum dari iOS yang menggunakan teknologi yang standar disebut dengan Electronic Data Exchange atau EDI. Penerapan EDI mempunyai beberapa keuntungan. Yang pertama yaitu mempercepat kegiatan bisnis. Datanya kita kirim, kita terima akan diproses dengan cepat. Kemudian yaitu pengurangan modal kerja yang dibutuhkan, penghematan biaya, meningkatkan hubungan dengan pelanggan dan pemasok, kemudian memungkinkan untuk melakukan perdagangan internasional. Yang kedua yaitu e-commerce. E-commerce merupakan penerapan sistem teknologi informasi untuk kegiatan bisnis antara dua atau lebih organisasi atau antar sebuah organisasi satu atau lebih dengan pelanggan akhirnya melalui satu atau lebih jaringan komputer. Hasil menjadi dua, yaitu aplikasi elektronik commerce antar organisasi bisnis. Dengan sistem ini, maka memungkinkan perusahaan untuk lebih mudah melakukan hubungan bisnis dengan supplier, pelanggan, pemasok, dan distributornya, seperti halnya Sunbrain merupakan sistem reservasi tiket yang dimiliki oleh American Airlines. Yaitu aplikasi elektronik commerce antar organisasi bisnis dengan pelanggan akhirnya. Yang paling banyak dibicarakan yakni menggunakan jasa internet melalui www atau World Wide Web atau business to customer. Dengan jaringan internet, perusahaan dapat menjangkau pelanggannya dimanapun, kapanpun, dan siapapun, seperti halnya pembelian produk secara online. Seperti yang saya lakukan, yaitu membeli buku ini secara online melalui aplikasi Shopee. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.